lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. Akur dong. Hari ini kita kedatangan satu narasumber kita yang sangat luar biasa. Dia adalah Bapak Ferdinand dan dia adalah seorang yang melewati sangat banyak dan sangat luar biasa sekali. Mungkin saya perkenalkan sedikit sekarang profesinya apa, terus sedang mengerjakan apa. Oke, halo semua, nama saya Ferdinand Yancedaker. Saat ini saya kebetulan adalah seorang counselor, Christian counselor actually, aka pendeta. So saat ini pekerjaan saya lebih ke melayani counseling keluarga, personal, and then so on. Wow. Yes. Dengar-dengar dulu pernah mengalami masa-masa kelam ya. Iya Bu. Nah, sekarang kita mulai cerita nih ya. Pemicunya apa dan umur berapa dan kenapa nih? Terutama keluarga ya. Iya, kita ini kan semuanya hari ini menghadapi yang namanya pergolakan. Betul. Nah ini biar ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Yes. Mungkin dulu tuh diawalin kalau perkenalan saya dengan yang namanya narkoba ya. Mungkin saya bukan berasal dari keluarga yang broken home. Ya mostly kan kebanyakan orang berpikir bahwa narkoba itu anak broken home lah, keluarga bercerai, abusive segala macam. Tapi kalau saya bersyukur orang tua saya sangat harmonis sampai sekarang. So grateful. Dan yang memicu mungkin perkenalannya itu adalah saya dari kecil tuh suka film horor ya. Dari 2 SD tuh suka tuh sama yang namanya setan-setan lah, bentuknya demonic entity-nya itu menarik buat saya. And then pas waktu masuk ke SMP tuh kelas 1, saya mulai terekspos sama yang namanya thrash metal music lah. Nah itu di situ karena saya mengidolakan musik ini dan kebetulan jadi masuk ke orang-orangnya. Orang-orangnya juga kan kebetulan banyak sekali. Mungkin bisa dikatakan 99.99% mereka semua pengguna gitu ya. Nah itu yang membuat saya tertarik sama yang namanya narkoba ini. Gitu. Jadi awal dari musik malah ya. Tapi juga mundur lagi dari film horor. Iya. Jadi mungkin banyak sekali ibu-ibu ataupun ya anak muda yang berpikir nonton film horor kenapa sih? Apa salahnya? It's okay ya. Tetapi spirit tetap spirit. Dan itu bisa menyusup lewat apa saja. Seringkali pada waktu kita mulai bergaul dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Sesuatu yang sebenarnya tidak membangun. Karena itu Alkitab berkata semua diperbolehkan tapi nggak semua membangun. Semua boleh sih, nggak apa-apa, nggak dosa, tapi nggak semua berguna. Dan inilah menjadi masalah. Apakah kita mendekatkan diri ke Tuhan atau mendekatkan diri dalam tanda kutip kepada hal-hal yang berbahaya. Dan mari kita dengarkan selanjutnya. Iya, jadi dari sana baru mulai karena cool ya, kelihatannya kan cool tuh idola-idola saya ini gitu kan. Jadi otomatis jadi pengen adopt lifestyle-nya mereka juga, including semuanya. Sebegitu ya? Betul. SMA berarti ya? SMP. Iya. Jadi mulai dari ngerokok. Tertarik narkoba dan rokok hanya dengan karena mengidolakan. Betul. Nah ini kita ngomong tindakan langsung ya. Kan kita nggak mungkin nyegah anak kita untuk menyukai hal itu. Betul. Sekarang sudah punya anak? Belum. Oh belum. Jadi, nah sekarang bagaimana nih? Keguguran anak. Oh aduh, ikut simpati. Kalau seandainya kita punya anak yang seperti bapak ya, suka narkoba, suka film, bukan suka narkoba, suka musik, suka narkoba, suka apa itu? Film-film horor, mungkin sekarang drakor gitu ya, terus kemudian mau ikut lifestyle mereka, itu gimana? Ya kalau menurut saya memang dulu tuh salah satu ketakutan saya untuk punya anak tuh kalau anaknya bertumbuh jadi kayak saya gitu. So it take a process buat saya untuk bisa mencerna gimana ya caranya gue untuk bisa make sure anak gue ini bertumbuh menjadi anak yang takut Tuhan. Nah, tapi sangat bersyukurnya pas come along the way memang firman Tuhan itu memang sangat powerful ya Bu ya. Maksudnya saya bisa melihat bagaimana di dalam jemaat juga nilai-nilai firman itu dicekokin dari kecil itu ya emang firman itu sangat berkuasa. Dan saya bisa melihat anak ditumbuhkan dari usia dini untuk diajarkan firman Tuhan itu saya percaya sangat bisa Bu. Ya walaupun saya saat ini belum punya anak gitu ya. Jadi mungkin kan tapi yang saya lihat begitu. Nah itu yang membuat saya yakin sih kalau misalnya one day Tuhan kasih kesempatan saya untuk punya anak pun, jadi saya juga bisa tahu bagaimana cara mendidiknya untuk tidak seperti saya dari kecil bisa suka
horor gitu ya. Umur 2 tahun ya. Iya betul, 5-6 tahun. Bisa anakku takut ya film-film begitu ya. Ya, aneh sekali. Ya, tapi seperti yang tadi dikatakan benar, biar bagaimanapun firman adalah fondasi. Yes. Ya, dan itu yang membuat kita sampai sejauh ini. Betul. Setiap kali dasar kita adalah firman, Tuhan akan membawa kita melewati apapun. Yep. Tetap ada kemenangan. Tetapi ada beberapa orang berpikir bahwa anak lebih baik sekolah dasarnya itu ya. Betul. Sangat banyak les ini. Bukannya tidak baik. Iya. Tetapi kita ingat bahwa tetap di atas segalanya Tuhan harus Amin. nomor 1. Betul. Nah ini Betul. pada waktu itu sejauh apa ini? Sampai tenggelamnya di Iya. dalam narkoba dan semuanya, karena pasti Mulainya pemirsa dari ini apa? pengen Iya. lihat ini ya Iya. dan pengen tahu. Betul, jadi mulai dari ngerokok, bener-bener copy paste lifestyle dari idola-idola saya itu, dari SMP ke SMA, bahkan pas waktu saya melanjutkan kuliah ke luar negeri pun tetap sama, berlanjut. Justru di luar negeri lebih bebas. exciting ya, lebih exciting. Jadi semua dimensi narkobanya dari putau lah, ganja. Zaman itu kokain lagi berevolusi menjadi putau tuh sangat masif gitu Bu, di era 90s ya. Nah jadi pas waktu saya keluar negeri, memang dimensi itu juga jadi Tinggal di mana waktu itu keluar di negeri? Sydney. Oh ya. Jadi pas waktu rupanya ya. Australia ini juga Oh, iya. wah bebas banget ya. Sangat-sangat bebas Bu. Jadi Kan banyak yang bilang Amerika. Oh, iya, Terus iya. kedua Betul. Eropa ya. Betul, Tapi betul. rupanya Australia juga sangat free ya. betul. Bahkan salah satu kotanya yang di Australia itu emang free, emang nggak ada law-nya oke. Oh, untuk drugs itu oke gitu. Iya. Menarik ya, satu kota ini aja sih. Buat bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, Iyanya boleh ya. Kalau sekolahin ke luar negeri, tolong cek Betul, and recheck ya. betul. Karena tanpa kita sadari, kita bisa menjerumuskan anak kita. Anak kita, ya. Ya, buat sekedar pemberitahuan, ada beberapa kota yang memang Ya. tadi law-nya bebas sama. Ya. Saya sekolah di Belanda dan sampai di sana hal yang saya paling kaget bahwa narkoba bisa dibeli di mesin otomat. Betul. Di kafe-kafe Bu Di ya di Belanda. kafe-kafe, dan saya berpikir, ya demikian juga seks. Iya, betul. Mereka bisa dengan bebas melakukan di mana saja dalam segala usia. Betul Tidak sekali. ada Diajarin pula biasanya. diajarin pula. Betul, Ya, betul. jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekali lagi, jangan berpikir bahwa luar negeri wow. Iya. Nggak semua. Dan seringkali sangat berbahaya. Tanpa dasar, tanpa pengertian, itu Betul. bisa sangat menjerumuskan. Yes. Anak saya pertama kali kuliah di UK, Mhm. pertama kali ketemunya dikasih apa? Kondom. Dan ajaran mereka loh, ini ajaran Betul, mereka. betul, Pertama kali ada betul. apa? Jangan biarkan kamu kesepian di sini dan kemudian kamu stres. Wow. Jadi bebaslah, ya. Itu tetap ditawarinnya di mana Bu? di sekolah, universitas. Di sekolah, wow. Universitas. Interesting. That was 70s? Ya, 70-an. anak saya, nggak, Oh. anak saya. Kirain ibu. Bukan. Kalau saya sekolahnya di Belanda. Oh iya. Saya sekolahnya di Belanda. Kalau anak saya sekolahnya di UK dan itu tahun berapa ya? 2012, Iya. 2000, Ya, tahun 2000-an, tahun segituan. 2013. Ya itu pelajaran pertama, Iya. penyambutan. Wow. Jadi semua mahasiswa asing disambut, mereka dibilang kami punya fasilitas ini, punya fasilitas klub untuk kamu bertemu dan untuk kamu main. Dan Wow. Bersosialisasi. Ya. iya, kalau saya sama juga. Begitu saya datang di Belanda, yang pertama kali mereka bilang itu. Iya. Jadi kami menyediakan. Dan saya berkata, itu tahun 90 saya. Wow, Belanda. Saya ingat dapat cerita Bu, ekstasi itu dibikin untuk pemulihan hubungan suami istri. Betul. Dan itu came from Belanda. Betul. Menarik ya Bu. Menarik. Dan pelajaran seks diberikan kepada anak usia 5 tahun. Wow. Sex education, ya. Sex education. 5 tahun. Wow. Di Indonesia dulu saya SD kayaknya. SD. Betul. SD udah mau lulus SMP biasanya. Betul. Ini Makanya 5 dulu tahun. moto saya Bu, sex, drugs, and rock and roll. Makanya saya bilang, hati-hati Bapak Ibu sekali lagi. Iya. Jadi saya waktu di Belanda juga saya shock, kultur shocknya Iya, adalah Kak. soal itu.
Iya, Karena saya pertama kali masuk ke sekolah bahasa, pertama kali kita ada kayak klub gitulah ya buat kenalan. Iya, Dan iya. mereka langsung tanya, mau have sex? Ini apa ya? Saya baru mendarat. Ya itu kata-kata yang seumur hidup Nggak saya pernah kita dengar. di Indonesia tidak pernah dengar. Dan tidak ada ABC, tidak kenal, tidak dekat, langsung. Iya, betul. Ini seks yang kan setahu saya di Europe kan banyak sekali party orgy itu, Bu. Iya. Kalau di Bible tuh translasi pesta pora tuh sebenarnya kan Iya, orgies. betul, Gitu. betul. Itu maksudnya Betul. Dan itu membuat saya syok sekali. Tapi nggak usah Wow. jauh-jauh juga ya, waktu saya di Malaysia aja, itu begitu juga sama. Walaupun nggak dari sekolahnya nggak ya, Oh, karena kan oke. mereka mungkin Muslim country ya, Yes, jadi dia yes, nggak terlalu yes. ini. Cuma Yes. di komunitas sekolahnya gitu. Oh, wow. Jadi ngajak, yuk kita nginep yuk ke puncak gitu, mereka bilang gitu. Udah berdua kan serem banget. Iya, dan itu memang menjadi lifestyle sih kalau Lifestyle, zaman lifestyle. sekarang ya. Iya. Berarti dari zamannya ibu ke saya ke Iya, betul. menantu tuh udah Sama. iya. Sama. Jadi Iya. dunia ini memang sangat mengerikan ya. Kalau Betul. Alkitab berkata dari Sodom Dari dan dulu, Gomora iya ya. bener. Nggak Jadi usah dari gitu. 6.000 Dari tahun yang dulu. lalu loh. Betul, betul. Nah, Betul, dan betul. ini sangat mengerikan. Betul, sangat Dan mengerikan. Saya berdoa kita Iya. semua punya pengertian yang benar. Iya. Dan kita tahu bahwa itu tidak pernah membawa kepada kebahagiaan. Betul. Karena tanpa Semu. sadar banyak orang berkata itu kebahagiaan. Betul. Tapi semua teman saya yang terjebak ke situ ujungnya rusak kok. Iya, iya, iya. Keluarganya, Iya. sekolahnya, masa depannya. Iya. Gak ada satupun. Ya kecuali yang kemudian di tengah jalan mereka bertobat seperti Betul. ini ya. Tapi kalau Iya. enggak, habis. Iya. Semua Tapi rusak. kayak yang ibu bilang tadi, happiness itu memang pas waktu kita consume substance itu ya, narkoba itu memang bahagia at that moment, Tapi pas setelah itu Efeknya hilang ya. Betul, emang nggak ada kebahagiaan atau yang namanya sukacita itu yang dikasih oleh Tuhan. Itu aja. Itu nggak bisa nggak bisa diganggu gugat. Joy itu cuma bisa dikasih sama Tuhan. Kalau begini Apalagi cuma peace. happy doang. Peace and joy itu cuma bisa dikasih oleh Tuhan. Memang sesuatu yang sangat mahal dan kita tidak pernah bisa dapat. Benar. Selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Betul, Bu. Dan saya juga melihat memang kenapa sampai saya bisa masuk ke sana, lingkungan ya. Lingkungan, I was grown up, ya memang keluarga saya fine-fine aja, but it just the value yang masuk juga walaupun saya kecil Kristen, tapi lingkungan sekeliling saya Kristen tanda kutip, kayak gitu. Kristen tanda kutip. I went to church setiap minggu gitu ya. Orang tua saya juga bisa ke gereja setiap hari, dan tapi itu nggak menjamin. Tidak menjamin kita in the safe zone. Apa ini? Nah ini maksud saya kita mau belajar ya, Iya. bukannya menjelekkan orang tua ya, Yes, bukan yes, menjelekkan understand. juga gereja, Betul, tapi betul. kita nih sama-sama mau belajar. Betul. Terus apa? Ya kalau Bapak tadi Iya. bilang bahwa kita bisa ke gereja setiap hari, Iya. tetapi itu tidak menjamin. Yep. Nah sekarang menjadi sebuah pertanyaan nih, Yes. bagaimana yang menjamin ini yang mana? Kan itu ya pertanyaannya. Betul. Jadi pas waktu saya di titik ini, ketika saya flashback, kita ini bertumbuh semua di dalam dunia yang namanya pengajaran Kristen itu sudah jauh berbeda dari apa yang kita lihat di Bible. Sesimpel itu aja. Misalnya 2000 tahun yang lalu, kita lihat contohan dari kisah para rasul aja di sampai hari ini harusnya hidup jemaat yang pertama itu terjadi sampai hari ini. Tapi kan nilai itu bergeser, Bu. Misalnya orang Kristen itu cuma beribadah hari Minggu. Padahal Tuhan nggak pernah bilang hari Minggu doang. Jadi di mata orang Kristen itu di waktu saya bertumbuh, hari Minggu itu hari yang the best gitu loh. Kita persiapin hati kita pakai baju yang terbaik. Tapi Senin sampai So the Jumat. rest of the day, rest of the week, who's God? Gitu kan. Nah itu aja udah penyimpangan banget kan sebenarnya kalau kita mau zoom in gitu ya. Nah ini yang pas waktu saya lihat, memang pas waktu kita lihat di Kisah Rasul 2, orang bisa bertemu setiap hari, devoted to fellowship, apostle teaching, wah itu kan prayer, wah what a awesome gitu. Pas saya lihat iya, ini yang sebenarnya harus kita balikkan lagi sebenarnya in a logical sense gitu kan. Nah jadi hari ini kalau misalnya tadi pertanyaan Ibu adalah what's wrong with the udah bertumbuh gereja loh. bener Keluarga bener. harmonis bener ya. bener. Nah itu yang saya lihat, jadi kita itu sekarang Kristen tuh Kristen omdo yang kita cuman percaya doang, action perbuatan
Itu ntar lagi lah, yang penting gue percaya aja gitu kan. Kan sekarang kan gitu kan, saya dari kecil saya tanya ke mama papa saya gitu ya, kelas 5 SD, saya bilang, Mom and Dad, how can I save to heaven? Dia bilang, ya you come to church and believe in Jesus. That's it. The rest, ya udah, percaya doang. Baca Alkitab juga kagak. Padahal Gitu tanpa kan. iman, tanpa melakukan adalah Perbuat betul. sia-sia. Itu menarik sekali itu, Bu. Kita kumandangin doktrinal itu, tapi in the principle pas day to day activity kan enggak. Yesus sendiri kan nggak nawarin agama, kan lifestyle kalau menurut saya. Itu yang saya suka dari Yesus. idola saya ini. Gitu. Luar biasa Karena idolanya berubah ya. Yo, idolanya idolanya berubah. berubah. Idolanya berubah. Ya, sebenarnya kenapa kami itu bergerak di sekolah? Sebenarnya seperti itu. Karena I saya see. berprinsip begini ya. Orang ke gereja itu seminggu cuma 2 jam. Iya. Maksimal 4 jam lah. Betul. Sedangkan sekolah everyday. That's good. Yeah. Dari Senin sampai Jumat minimal. Iya, iya, Dan iya. sehari minimal 5 jam. Minimal. Dan karena itulah kami berprinsip, kenapa kita tidak kendalikan sekolah? Karena menurut saya, biar bagaimana itu membangun karakter, Wow, itu that's membangun very good. masa depan, Very itu good. membangun juga yang namanya fondasi dalam Yeah. kehidupan. Yeah. Ya, karena itu buat sekali lagi buat bapak-bapak, ibu-ibu sangat penting Yes. untuk memilih sekolah anak-anak Betul. Anda. Jangan biarkan, karena kita tahu hari ini sekolah itu gratis. Iya. Dari SD sampai SMA. Dari sekolah pemerintahan ya. Dan banyak sekali yang berkata, ya kenapa tidak pilih yang gratis? Iya. Ya, loh ini pemerintah mengadakan loh Iya, ya, iya. memfasilitasi. Iya. Ya, sehingga akibatnya sekolah swasta. Ya, tapi saya tidak menjamin juga sekolah swasta itu baik ya. Iya, Itu hari-hari ini tuh sebenarnya 50% Pak tutup. Oh, Ya, saya bersyukur sekolah kami tetap berjalan. Amin, amin, Tetapi amin. 50% sekolah swasta tutup. Tapi poinnya bukan di situ. Yes, yes. Tapi poinnya adalah taruh anak kita di tempat yang kita tahu mengajarkan kebenaran. yes. Mengajarkan dasar-dasar dan Iya. kehidupan untuk dia takut dan berjalan dengan Tuhan. Yes. Nah, seringkali orang tua tidak memilih itu. Orang tua memilih ya. satu gratis. Yang kedua adalah memilih yang menurut mereka wow. Ya. Ekstrim itu aja. Bu, Iya, kiri ekstrim kanan. itu aja. Betul, betul. Ya, yang wow atau yang Gratis. gratis. Cuma itu aja. Betul. Tetapi persoalannya kita tidak cari yang wow. Iya. Karena banyak anak justru frustasi, capek, dan Iya. mengerikan di sekolah yang wow. Iya. Seperti teman saya tidak boleh sebut merek soalnya ya. Betul. Sekolah di sekolah yang Ah. wow ya. Dia pulang nangis. Hmm. Kenapa? Karena nggak pakai gadget. Semua temennya pakai gadget. Hmm. Dan gadgetnya juga nggak boleh dibawa iPhone. Udah ada standarnya. Udah ada standar nih. Minimal ini. Minimal. Udah ada standar ya. Ya. Iya. Terus kemudian yang lebih ngeri lagi, dia bilang, Mama, semua tas teman-teman Merek. merek. Betul. Saya nggak nangis. Betul. Padahal TK. Betul, betul. Tapi iya betul. Ya Betul. ini kan mengerikan. Iya, iya, iya. Ya, tapi cucu saya aja yang umur 3 tahun, kalau ada barang bagus aja udah Tahu. melotot ya. Betul. Dan berkata, oh itu bagus gitu ya. Nah bayangkan ini satu sekolah, semua sudah pakai barang yang branded ya. Iya, iya. That's the world. Ya, jadi sekali lagi sangat menentukan Iya. di mana anak-anak Bapak Ibu sekolah. Iya. Saya bersyukur ya, ini cuma sedikit kesaksian. Iya. Kami buat sekolah ini kan memang untuk menengah ke bawah sebenarnya. I see. Dan mereka boleh bayar semampunya. Iya, Tetapi kami sudah berkata bahwa pendidikan Kristen dasar-dasar kebenaran itu yang menjadi nomor 1 Iya, di sekolah iya, iya. ini. Iya. Nah, hari itu anak saya pindahkan pada waktu saya buat sekolah ini. Anak saya pindahkan dari sekolah lain ke sekolah ini. Nah, pada waktu dipindahkan, pertama dia kaget ya, karena buat dia setiap dia ulang tahun atau dia ke mall dia bisa beli bola. Oh, Anak oke. saya laki kan, penggemar bola, sepak bola. Iya, iya. Sedangkan temannya itu harus menabung 3 tahun Untuk bisa untuk bisa beli bola. Wow. Nah dia pulang, dia ambil semua bola yang selama ini dia tendang masuk got dan dia nggak sentuh. Dia cuci semuanya. Besoknya dia bawa, dia bagi-bagi ke temannya. Wow. Mendadak dari yang tidak pernah, Iya. ya tidak Yap. pernah istilahnya
menghargai lah Iya, iya. semua yang dia punya. Iya, iya. Ya. Dia bisa menghargai. Wow. Salah satu lagi, jadi kadang-kadang buat orang tua tuh sangat takut Iya. masuk di sekolah yang berbeda. Iya, iya. Ini ya, Betul. Jenjangnya banyak nih. jenjangnya Iya. banyak nih, campurannya banyak istilah saya. Betul. Tapi saya melihat yang terjadi dalam hidup anak saya. Satu lagi anak saya yang lain, dia kalau makan, kalau nggak enak itu nggak mau. Ribet Nggak enak pokoknya. menurut taste-nya dia. Menurut gitu. taste-nya dan harus Iya. gini. Bahkan kalau nasi itu nggak boleh dingin, nggak boleh panas juga. Oh, Harus proper, harus pas gitu ya. Suam-suam. Suam-suam tapi anget gitu lah. Pokoknya masih anget. Iya, iya. Nah kan susah ya. Jadi waktu dibawain bekal, nggak enak sama dia dimainin. Disiramlah dia sama disiram, diaduk-aduk dia nggak makan. Begitu lihat dia mainin, temennya bilang, bro boleh nggak buat saya? Gue belum makan nih dari kemarin. Oh, wow. Dia bilang, ini udah gue siram air loh. Udah gue campur sama teh. Dia bilang, Nggak boleh nyebut merek. Iya nggak boleh nyebut merek. Terus saya bilang, nggak apa-apa. Iya, iya. Dan mereka makan sangat lahap. I see. Pulang bilang begini sama saya, Mama, saya ini nggak tahu diri ya. Hmm. Selama ini saya rewel banget ternyata ya. Hmm. Jadi kadang-kadang anak-anak kita perlu untuk melihat yang di bawah. Iya, Jangan iya. terus lihat yang di atas ya. Betul. Dan itulah enaknya kalau kita masukkan anak-anak kita ke Ke sekolah, sekolah yang punya nilai tersebut ya. Iya, yang punya nilai-nilai Iya, tersebut iya. ya. Tapi saya suka sih Bu, sorry Bu ya. Keyakinan Ibu melihat sekolah itu menjadi dasar untuk pembelajaran nilai-nilai Kristen. Karena menurut saya pas waktu saya pelajari di firman Tuhan, kita itu kan disebut murid sebenarnya, disciple. So in a way waktu saya diajarkan tentang konsep murid Yesus ini, karena di Bible itu Kristen itu cuma disebutkan 3-4 kali aja, tapi the rest itu adalah murid. Betul. So apa yang murid lakukan itu adalah belajar. Dan apa yang Ibu bilang tadi itu menurut saya itu sangat masuk akal ya untuk kita bisa memasukkan dan mengequip orang untuk bisa diajarkan nilai Kristen itu ya dari Dari kehidupan. sekolah, Dari betul. sekolah. Betul, very good Bu. Dan Wah, really appreciate. biar bagaimanapun sekolah itu kan zaman sekarang ya, anak-anak sekolah mulai umur 2 tahun. Iya, Iya. Jadi Preschool aja udah Dari ada preschool ya. ya. Betul. Jadi karena itulah saya berkata sekali lagi dalam kesempatan ini, perhatikan benar-benar di mana anak Yes. Anda sekolah. Iya. Jangan cari yang gratis, jangan cari yang wow. Cari yang Cari yang benar-benar membawa mereka mengenal Tuhan. amin. Yang Amin. ada dasar-dasar kehidupan. Amin. Tapi ini juga permasalahan ya. Iya. Jadi saya dengan ini juga menghimbau buat banyak gereja bergerak ke Iya. pendidikan. Kenapa? Karena baik itu di NTT bahkan di Papua, di tempat yang kantong Kristen Iya. tidak ada sekolah Kristen gratis. Oh. Tapi ada dan ada Betul. itu sekolah sampai universitas Mhm. dan sampai tinggal di dalamnya Asrama gitu. asrama Boarding ya. dari playgroup Mhm. sampai universitas. Wow. Ya ini kan akibatnya mau tidak mau ya Iya. mereka memilih itu. Jadinya kesan. Ya bukan saya tidak berkata bahwa mereka jelek, mereka Iya, justru iya. sangat bagus. Yang saya katakan justru kenapa sangat sedikit gereja dan anak-anak Tuhan yang Iya, concern soal pendidikan. I see. Sedangkan dari pihak seci muda, Betul. mereka sangat concern. Betul. Dan betul. mereka benar-benar istilah saya ya, menggambarkan dan menyalurkan iman mereka Iya. dengan membuat sekolah gratis. Mereka bahkan tidak seperti saya kan bayar sesukanya ya. Mereka free, gratis, Literally free ya. free. Wow. Dan boleh tinggal di asrama, free, makan, minum. Minum. Wah. Di Iya. tempat-tempat di seluruh Indonesia. Wow. Ya, ini adalah sebuah pertanyaan sih. Why? Yang Kristen justru tidak ada. Mungkin melalui media ini Ibu juga bisa mengajak dan Iya, mengimbau teman-teman betul. juga yang di luar sana, Bu. Ayo mari bergerak Setuju, soal setuju. pendidikan. Karena itu sangat penting. Tapi kembali nih kepada Bapak, tapi kita harus lewat yang satu dulu. Oke. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di MMA. Inilah Mertua Menantu
Akur dong. Kekuatan cinta dan geloramu bersaut-sautan, serukan lawatan, kelembutanmu yang tak terhentikan dan tak pernah gagal menerobos. Cintamu, kasihmu, agapemu bawa kami ke pestamu. Oh, nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cintamu, mengenal cintamu, hidup dalam gelora hatimu, mengalirkan kasihmu. Oh, kekuatan cinta dan geloramu bersaut-sautan, serukan lawatan, kelembutanmu yang tak terhentikan dan tak pernah gagal menerobos. Cintamu, kasihmu, agapemu bawa kami ke pestamu. Nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cintamu, mengenal cintamu, hidup dalam gelora hatimu. Nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cintamu, mengenal cintamu, hidup dalam gelora hatimu, mengalirkan kasihmu, mengalirkan cintamu. Oh, alirkan MMA, mertua menantu
Aku dong. Akur dong, kita nggak usah berlama-lama, kita langsung lanjut lagi kepada cerita yang sangat luar biasa. Tadi kan udah sempat cerita ya, Iya. ternyata dasarnya awalnya bukan karena broken home, Iya. ternyata bisa juga terjadi bersentuhan dengan namanya narkoba, bahkan merokok gitu. Nah terus lanjutannya gimana itu? Titik baliknya Titik nih. baliknya gimana? Tadi kan Iya. sempat ini karena ngefans gitu. Yes. Terus titik baliknya itu kapan dan kenapa? Jadi kalau misalnya kita menggunakan narkoba tuh terutama yang kimia, itu secara fisik tuh ada kemungkinan untuk orang tersebut bisa merasakan namanya paranoid. Ya memang kita tahu paranoid ini nggak pakai narkoba juga ada orang yang natural ada. paranoid karena terbentuk dari depresi atau segala macam gitu ya. Tapi menurut saya waktu itu saya mendapatkan sebuah paranoid yang sangat tidak enak pastinya karena memang mengganggu pikiran ya. Jadi ketika saya mendapatkan paranoid itu seakan-akan kayak the world hated me so much gitu loh. Nah itu berarti titik kalau- baliknya. Berarti Sial kalau- banget gua, Bu. Iya betul-betul. Tapi berarti kalau ada orang-orang merasa apapun dia dibenci, apapun disalahkan, itu bisa-bisa paranoid ya. Iya betul, Bu. Ada yang natural, ada yang tidak. Ada natural. Yang natural tuh maksudnya orang yang nggak pakai narkoba pun Memang dia Memang begitu bisa, ya. pemikirannya bisa selalu begitu. negatif gitu nah, ya. saya waktu kalau dalam pandangan saya sebelum saya bertobat, itu saya sial banget dapat itu. Karena nggak enak banget gitu kan. Ibu mungkin sama Kesia pernah lihat ada orang yang pakai narkoba, dia bisa paranoid, mau bunuh diri lah, mau wah pokoknya mau self harm. Itu paranoidnya dia. Masalahnya ketakutannya. sekarang itu anak-anak. Ya, ini kami sedang menangani seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Betul, Bu. Salah paham. Betul. Tidak pakai narkoba loh. Nggak pakai narkoba. Ya. Karena generasi sekarang ini generasi strawberry ini mentalnya tuh Loh, mereka mengerikan sekali. Loh, tapi kalau dibilang mereka mentalnya lemah ya, loh mereka berani sayat-sayat. Bukan sakit. Sakit loh, saya aja kagak berani. Kayak silet loh. Itu kan sebenarnya mental lemah itu maksudnya ke arah yang negatifnya tuh, Bu. Jadi kalau misalnya hari ini kita ngelihat banyak orang yang dibilangnya Gen Z ini dia nggak mau, nggak bisa, terlalu menye-menye lah ya. Nah itu juga karena pengaruh lingkungan. Lingkungan tuh sangat mendominasi ya. Kayak kita bisa lihatnya kayak dulu waktu zamannya saya, musik Indonesia ini kan maaf ya, musik Indonesia itu Melo. pecinta kesedihan gitu loh, Bu. Melo-melo lah ya. Pecinta melankolis is okay. Iya. Tapi kalau kita terlalu terbawa gitu, karena kan dimensi itu tuh, waduh, perasaan itu kalau kita penuhi dengan perasaan yang Kita Silakan tanggapi juga, ya. boleh Iya. sembari Perasaannya makan di juga Oh iya, ya, boleh makasih, ya, makasih. sama minum. Makasih, Oke, oke. makasih. Nah, terus itu rasanya gimana? Saya perlu tahu nih, karena saya sekarang sedang menangani dan Betul. saya benar-benar tidak bisa mengerti mereka berani sayat-sayat. Betul. Banyak orang dari zaman dulu sih, Bu, bukan karena narkoba doang. Memang orang udah silat-silat itu ya karena dia diputus pacar, diputus cinta aja bisa membunuh Kenapa dia diri. putus tapi malah ini dirinya ya? Kita ini mungkin terlalu logis atau terlalu apa ya? Sehingga kita ini Iya, susah kayaknya- mengerti. Kan kalian kita berdua kayak kurang perasaan. jadi Iya, memang kalau saya putus cinta kan harusnya membalas gitu ya. Betul. Logikanya kan gitu ya. Karena Betul. Kita ini berdua soalnya koleris akut. bagus. Kita yang jadinya- merusak diri kita ya. Selalu berpikirnya yang untung Betul. dan maju terus sikat aja Udah gitu ya. minus minus gitu kan. Itu juga salah definisi dari penciptaan Tuhan yang sebenarnya, sehingga orang tuh hari ini melihat pria dan wanita itu nggak sesuai dengan gambaran Tuhan. Saya ambil contoh, modern psychology kan bilang perempuan itu feeling, laki-laki logic. Tapi kan Tuhan nggak menciptakan kayak gitu. Tidak. Dua-duanya ada. Ada, Hari ini, betul. Bu, kalau misalnya saya sebagai kaum Adam berhubungan dengan perasaan itu males banget. Itu kan saya laki nih ya, kita kaum Adam nih ya. Berhubungan dengan feeling itu kita diajarin tuh lemah. That's weak. Gitu. Padahal juga enggak juga ya. Enggak juga. Asal yang benar. Bener. Nah ini makanya hari ini kan kalau misalnya ya tren dengan namanya baper. Iya. Sekarang kalau misalnya kita pakai logika yang sederhana lah. Emang salah dan dosa kalau seseorang membawa sesuatu hal dalam event dalam hidupnya dia ke dalam perasaannya? Enggak juga. Salah kan? Tapi kalau kita dengar hari ini baper, negatif atau positif? Negatif. Mau nggak Kesia dibilang baperan? Enggak lah. Dan kita Kan memang menarik kan? pernah ya. Inilah dunia ini. Dunia yang terjadi zaman sekarang nilainya. Nah.
spirit ya. Kalau Ephesians, buku Efesus bilang musuh kita ini adalah roh-roh di udara. Itu nilai-nilai yang nggak sesuai dengan firman Tuhan itu. Itulah our enemies. Gitu kan, paradigma cara orang tua kita mendidik. Kan ada Bu nilai-nilai orang tua kita yang salah gitu kan, kita juga harus akuin itu gitu, yang tidak sesuai dengan firman kan juga ada gitu ya. Ada orang tua dulu yang wah pokoknya orang tua udah paling bener lah, anak harus ikutin orang tua, itu kan kuat sekali gitu kan. Nah itu kan juga nilai-nilai yang perlu kita telaah juga gitu. Nah tapi balik lagi ke dogma awalnya itu, itu bisa menimbulkan paranoid. Anak kalau misalnya jadi ketakutan, jadi akhirnya dia membuat tidak percaya diri karena pendidikan orang tua, itu kan banyak. Anak itu jadi insecure gitu, sehingga dia bertumbuh menjadi pribadi yang insecure, malu, takutan. Nah itu untuk ke level paranoid natural itu sangat possible. Betul, Lebih sehingga mudah. akhirnya, oh, emang gua nggak berarti lah, emang gua nggak inilah, mati aja lah gua. Ya mati aja, iblis bilang mati aja lu. Gitu kan, itu kan sangat logik kalau misalnya kita lihat dari perspektifnya Tuhan. Terus ceritanya bagaimana nih sampai kembali nih, berbalik nih gimana nih? Jadi kebetulan pas waktu saya kuliah di luar negeri itu, kakak saya kebetulan dia udah bertobat. Oh, kakaknya bertobat duluan. Betul, di Australia juga. Satu sisi menjerumuskan, satu sisi membawa. In a way. Jadi pas during saya paranoid itu, saya kembali ke Indonesia, karena saya tahu dia itu menjadi pendeta ya, dia juga kebetulan menjadi pendeta juga. Jadi saya tahu dia Keluarga satu-satunya jadi tiba-tiba jadi pendeta. satu-satunya Keren, orang keren. yang menurut saya dalam logika saya yang bisa membantu saya. Saya udah nggak percaya sama orang tua saya. Pokoknya semuanya deh saya paranoid itu sampai berpikir mereka mau bermaksud jahat buat saya. Tapi karena kakak saya jadi pendeta, itu somehow ada bisikan udah lu ke dia aja. Nah udah, jadi ya Tuhan bikin skenario-nya kayak gitulah ya. God is good. Ya udah kakak saya bantuin ya counseling. And then ya udah dia jejelin lah dengan yang namanya roti hidup dan air hidup itu ya, firman ya. Ya udah mulai di sini, dan saya sangat terinspirasi dengan dari dulu Tuhan itu nggak berubah. Di buku Ulangan 6, Matius 22, dia minta kita cari dia dengan segenap hati, jiwa. Kalau zaman dulu dibilang di Old Testament kekuatan, Yesus record jadi akal budi. Nah saya lihat tuh Tuhan pengen saya adiktif sama dia. Itu bahasa bagus tuh ya. Betul. Adiktif tapi sama Yesus. Betul. Terus mengidolakan tapi Yesus ya. Betul. Itu keren. Betul. Jadi untuk mendiverse kecanduan saya kepada satu hal, saya harus alihkan itu ke Tuhan. Jadi saya harus kecanduan. Karena kan di dalam ya kata segenap. Hati. Apa yang bisa mengukur seorang itu segenap hati? Setiap hari. Kecanduan. Gitu kan. Ya, Yesus minta kita kan untuk menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Gitu kan. Level orang kecanduan itu kan sering dia lakukan. Jadi dalam dimensi... Sampai dia nggak bisa lepas dari itu. Benar. Dan sudah terikat. Ya. Betul. Dan awalnya kan saya suka narkoba juga kan bukan pas waktu pertama kali coba suka, enggak. Oh gitu. Enggak, Bu. I push myself to love that stuff. Gitu kan teman pas nyoba nih pertama, misalnya saya coba ganja, putau, kokain. Pertama pas waktu nyoba itu ya mungkin di Biasa sini aja, nggak enak ya kita gitu ngomong ya. vulgar dikit nggak apa-apa ya. Rasanya ganja itu kan anyep-anyep aja gitu loh. Iya, pasalnya kita semua orang baik-baik. Jadi tidak ada yang tahu nih semua, makanya bengong-bengong aja nih ya. Anyep aja itu Nggak ada apa-apa ya. Baru berapa terus nunggu mana nih kok belum ada Efeknya nggak ada efeknya. nungguin gitu kan. Sama juga yang lain, nungguin putau harus bakar kok ribet. Pertama awalnya ribet banget gitu, harus pakai bikin bong digerus-gerus, baru dibakar, habis itu pakai suntikan, baru kayak ribet banget gitu. Tapi ya kalau yang suntikan sih lebih enak, langsung jebret gitu kan. Cuman kalau yang lain-lain kan butuh proses gitu. Udah rasanya nggak enak, terus mana nih gue tungguin kok nggak ada, nggak tinggi-tinggi. Nggak terbang-terbang ya. Nggak terbang-terbang. Tapi karena saya lakuin, I push myself untuk lakukan itu terus-menerus. And then jadi habit, jadi suka. Sama lah kayak dosa kan semuanya gitu kan. Prinsipnya kan dosa gitu. Wow, ini cara pandang yang berbeda ya. Bedanya aku baru dengar. Saya juga baru dengar. Iya. Karena buat saya sepertinya orang langsung menyukai. Enggak. Terus kemudian kayak dalam dosa nih ya, kan sekali jatuh dalam perzinahan, ya ini kata orang ya. Iya. Dan dia akan terus terjebak di situ. Yes. Tapi kalau ini kan tadi bilang
dari kamunya yang push untuk Mungkin karena Betul. frustrate jadi kayak udahlah aku kesini aja gitu ya. Betul. Enggak, bukannya frustrate, tapi lebih kayak gue harus jadi kayak idola gue nih, harus bikin kebiasaan nih. Harus I used to be habit. ini sesuatu Ini yang unik, berbeda ya, unik ya. Iya. Karena selama ini saya berpikir ya itu kayak Langsung men-trap. gitu. Iya, langsung. Kalau saya enggak. Jadi pas waktu prosesnya gitu, awalnya dari taste-nya aja Nggak enak. enak, tapi kan itu kamu mau dapetin, oke, mana nih, kejar terus gitu. Ya kalau kayak prinsipnya Tuhan, ya lu cari sampai lu menemukan. Iya. Dan itu kan nggak langsung. Oh. It all make sense. Jadi pas waktu saya cari Tuhan, udah ya jadi semua objek itu bisa saya sukai ketika saya menyangkal diri, saya jadiin habit, ya jadi kebiasaan. Sama lah mulai ngerokok gitu kan. Ngerokok emang pas waktu pertama apa rasanya? Itu lebih parah, nggak ada unsur. Nggak ada unsur apa-apanya Bahan terbangnya, Iya. Batuk-batuk, iya. Gitu kan. Sama kayak rokok. Rokok waktu saya pertama kali coba nggak suka. Tapi kan teman-teman pada itu cool ya, kelihatannya cool gitu kan. Udah paksa. Lama-lama kok enak karena udah kebiasaan. Jadi emang otak itu Tuhan desain tuh menarik banget. Dari yang nggak suka karena kebiasaan jadi suka. Jadi enak ya. Jadi enak. Wow. Jadi enak. Jadi kita harus benar-benar juga bawa ke sana cara berpikir yang baru sih. Jadi buat semua kita orang tua, apalagi kami yang bergerak Iya. di pendidikan, sebenarnya bisa bawa semua anak untuk menyukai Sesuatu hal-hal Firman. yang bagus. Ya. Betul, Bu. Saya Untuk itu menyukai kayak- belajar, Betul. untuk menyukai istilahnya cuci tangan ataupun yang rapi, untuk disiplin. Bisa ya. Bisa banget, Bu. Itu juga memang prinsip Alkitab di Ulangan 6 itu bilang, lu harus ajarin berulang-ulang. Cuman kan yang terjadi dengan human civilization ini, ulang-ulangnya orang marah-marah. Jadi udah nggak dapet tuh anaknya. Tuh. Kalau prinsipnya Tuhan, ya ulang-ulang aja terus. Kalau dia belum nyampe, jangan dimarahin, ulang aja terus. Gitu kan, ibu kan pasti kalau mendidik anak kan gitu kan. Kalau dia belum sampai di sana, Ya udah ulang terus. ulang aja. terus, ayo nak kita support gitu kan Bu. Nah itu yang jadi masuk, oh iya ya Tuhan. Saya lama-lama dia Lama-lama ngerti. Bener. Seperti cucu, seperti anaknya nih. Iya. Umur 2 tahun koleksi binatang. Dari A sampai Z. Wah. Semua apa. Berarti ya karena diulang-ulang kali ya. Diulang-ulang. Pertama Firman mungkin Tuhan dia itu, sama iya. sekali nggak tertarik. Iya. Betul, di reasoning, kita reasoning gitu kan. Dikasih nilainya, value-nya, lama-lama oh. Gitu kan, cuman jangan dimarah-marahin. Jadi kata marah-marahin itu kan mendistorsi jadinya. Anak jadi orang yang dibilangin pun jadi nggak, jadi hatinya juga jadi nggak suka cita gitu kan kalau dimarahin. Kan diulang-ulang aja, diulang-ulang. So that's God, itu yang ngelihat dari sisi itunya. Jadi Tuhan dari amazing. sudut pengalaman Bapak ya. Pada waktu mulai mengejar Tuhan. Seperti itu dan Ya. kapan nih ketemu Tuhan. Dan akhirnya benar-benar adiktif sama Yesus. Jadi pas waktu saya mulai diajarin, karena ya saya bersyukur saya melalui paranoid itu ya. Kalau sekarang saya bilangnya, wah saya bersyukur banget Tuhan kasih paranoid itu. Itu bayangin Bu, Kes itu 30 hari Bu. Saya di rumah nggak berani keluar kemana-mana. Pembantu saya aja, saya ketakutan. Jadi saya 30 hari itu literally nggak berani keluar rumah. Keluar kamar saya aja nggak berani. Ya memang parent saya kan sibuk ya. Cuman maksudnya di dalam in a day itu for 30 days, saya itu kayak self rehab. Dan itu begitu sangat ininya. Nah baru ayat-ayat itu mulai dimasukin dari kakak saya. Nah itu ngebantu saya. Ngebantu saya dengan logika. Ya Tuhan kan memberikan kita kalau di malaikat pengkhotbah itu kita dikasih eternity ya di dalam ini kita, di dalam setiap orang. Tinggal dikembangin aja itunya. Nah, ketika saya mulai mengimani itu, barulah mulai rasa secure sama Tuhan. Ibrani bilang kata iman itu kan ketika kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh firman. So, saya menyembah, saya mau kenal orang yang menciptakan alam semesta ini. So, how powerful he is gitu loh. Kalau cuman ini saya mah, wah. Tapi saya bersyukur dengan kejadian itu, saya bisa ngelihat ke Tuhan. Jadi lari ke situ. Jadi Tuhan tuh kasih, nih gue kasih event ini nih, yang mungkin gue depresi, tapi saya lihatnya, itu baik buat jiwa gue. Nah, Amazing. apakah itu
30 hari itu benar-benar bisa menyembuhkan dari narkoba? Iya. Saya nggak perlu masuk rehab, Bu. Jadi orang tua saya, ya dulu kan zaman itu rehab tuh sangat Banyak. menjamur gitu ya, Menjamur. dibisnisin bahkan. Betul. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bisnisin Sampai ya, sekarang. betul-betul. Itu dibisnisin itu. Jadi paling yang kasih gratis tuh kayak punya kepolisian Iya. gitu ya. Dan beberapa Tapi itu pun mengerikan. kan? Iya, terlalu ekstrim lah ya. Iya. Jadi saya emang dari dulu emang nggak mau dimasukin ke rehab gitu. Jadi ya udah pas ya saya bersyukur pada saat itu ya saya bilang ke orang tua saya, saya nggak perlu di rehab. Terus sejak itu sudah tidak pernah pakai. Nggak pernah, Bu. Wih, ajaib ya. Yes. Ini yes. benar-benar pertolongan Tuhan. Sementara Amin, yang lain kan amin. jatuh bangun. Iya. Bertahun-tahun Iya, ya. betul. Sebentar waras balik lagi. Relax, Di rehab pun betul. bahkan sampai Nggak, cuci darah. Wah. Iya, tetap aja seperti itu. Iya, iya. I lost a lot of my friends. Mereka meninggal atau enggak yang udah bertobat, habis itu balik lagi ke situ, bolak-balik gitu kan. Akhirnya Tuhan pocel gitu Iya. kan. Ada yang sampai kena AIDS, Wah, ada yang sampai betul. banyak-banyak. Betul. Memang penyakit orang-orang kayak kita ini kan kalau nggak AIDS ya hepatitis. Iya. Tapi ya saya bersyukur banget Dua-duanya saya enggak. enggak. Ih, keren. Iya, Tuhan baik banget sih. Tuhan Itu baik banget. waktu- Dan buat saya 30 hari dan tiba-tiba free, itu amazing. Yes. Karena ya kebetulan saya mendoakan dan mendampingi beberapa orang Ya, yang Ibu pasti ngerti. jatuh bangun, Betul. bertahun-tahun. Betul. Betul. Wah, itu Dan memang komunitas itu sangat membantu. Ya, waktu Tuhan kasih Matius 6, 25, 33 itu, cari dahulu kerajaan Allah. Menurut saya kerajaan Allah itu kan sebuah komunitas yang isinya orang-orang yang mau menerajakan si Tuhan. Yang berusaha untuk mau menerajakan si Jadi Tuhan. waktu itu gitu kan. seluruh keluarga membawa ke sana. Iya. Dan saya ketemu dengan jemaat ini, ya kita diajarkan untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita nggak sempurna, tapi kita tahu doktrinnya kita berjuang untuk bisa mengasihi Tuhan. Oh, jemaat ini bersama kakak itu tadi. Iya, sama betul, juga. betul. Tapi sekarang sudah mendirikan Betul. sendiri. Iya. Luar biasa. Nah, cerita-cerita tadi kan katanya sudah punya istri nih ya, Iya. walaupun keguguran, maaf. Yes, yes. Menikahnya gimana itu? Apakah juga di dalam jemaat ini Iya, ketemu? Nah, coba iya. mungkin cerita sedikit Iya, jadi, supaya orang tahu bahwa seberapapun kamu pernah jatuh, seberapapun kamu pernah takut ketemu orang. Nah, ini Iya. kalau takut ketemu orang kan bisa jadi takut ketemu istri juga ya, takut perempuan kan bisa juga ya. Perempuan juga nggak berani mungkin. Ya mendekati perempuan juga belum tentu berani nih ya. Nah, ini gimana nih? Kalau dulu pas waktu saya pakai tadi yang saya bilang ke Ibu sama Keisha, ini jadi penganut seks, drugs, and rock and roll. Jadi kalau untuk perempuan segala macam sih no problem buat saya. Justru dulu sebelum saya bertobat saya pengen married itu umur 40-an untuk bisa Ngerasain. pacaran dengan semua perempuan di seluruh dunia jenis. Wah. Nah, jadi saya ketemu istri saya dikenalkan oleh abangnya, kebetulan teman baik, pemakai juga dulu. Jadi Jadi mau bisa terima Lucu ya. ya. iya. malah ya. Dan kita diajarkan doktrin yang sama. Saya bersyukur. Jadi di dalam dari zaman dulu kan sebenarnya Tuhan ngajarin ke Israel, lu harus bisa berpasangan ngambil istri yang sama-sama bangsa Israel. Nah, prinsip itu juga diulang sama Paulus di Korintus, lu harus pasangan yang seimbang. Sepadan. Seimbang itu bukan masalahnya lu dari organisasi A atau B, tapi apa yang lu percayain tentang Tuhannya sebenarnya. Misalnya saya ambil contoh di Iya, dalam karena banyak orang berpikir seimbang ya ekonominya, Betul, pendidikannya. Ya. betul. Ya walaupun menurut saya itu tetap ada ya. Betul. Dan kita juga kan Bu harus bisa melihat misalnya KTP kita Kristen bukan berarti keyakinan lu sama. Wah ini Ini belum baru pernah nih, nih ini ya. baru. Betul. Dan belum pernah ditekankan ini betul. kepada banyak orang. Kita harus tanya keyakinannya. Saya ambil contoh misalnya, kalau misalnya dia berasal dari orang Kristen yang percaya bahwa beberapa dosa dibilang tidak dosa. Misalnya saya ambil contoh rokok. Nah, berapa banyak aliran Kristen yang hari ini tidak bilang rokok itu dosa. Betul. Nah, Minum, kalau mabok. betul. Nah, rokok terutama ya. Kalau misalnya orang itu perokok dan si pasangannya itu perokok, itu udah nggak seimbang. Tuhan lu udah beda, maaf, Yesus yang perokok. In a sense, sesimpel itu aja.
gitu. Ini simple tapi Betul. belum pernah dibahas ya. Bener. Kita belum pernah bahas nih. Benar. Buat semuanya yang di rumah, sekali lagi buat yang cari jodoh, buat cari menantu juga. Betul. Ya. Betul. Hati-hati karena KTP bisa sama-sama Kristen Betul. atau agama yang lain. Tapi ternyata keyakinan bisa sangat berbeda. Yes. Dan ini benar-benar sesuatu yang perlu dibahas. Betul. Perlu kita perhatikan baik-baik. Nggak usah Jangan- rokok lah Bu, baca Alkitab deh. Iya. Baca Alkitab deh. Kalau si perempuannya atau laki-lakinya sangat suka baca Alkitab. Iya. Sementara yang ini kalau kayak saya dulu, keyakinan saya sebagai Kristen yang dulu, percaya aja sama Yesus. Baca Alkitab sama yang Nggak lain mah usah. nggak perlu. Yang penting gue udah selamat kok, gue percaya doang Yang selamat. penting minggu datang ya. Yang penting datang gitu kan. Wow. Gitu. Nah ini makanya itu yang kita harus, nah dari situ saya bersyukur Tuhan juga bisa kasih saya seorang pasangan yang takut Alkitab, bukan takut Tuhan doang. Ya saya ketemu orang Kristen hari ini, takut Tuhan nggak? Oh takut dong Pak, baca Alkitab nggak? Lama jawabnya kayaknya. Padahal Alkitab itu yang Tuhan bilang, Yesus bilang di 12:48 yang akan menghakimi kita. Kalau di Ibrani 4, 12, 13, firman itu akan minta pertanggungan jawab kepada kita semua. Nih saya ngelihat dari gayanya Bapak, hafal banget nih ya ayat ya. Itu memang sudah menjadi habit menghafal ayat atau otomatis atau apa yang terjadi? Karena diulang-ulang Bu. Gitu kan, kayak misalnya ulangan 6 tadi gitu kan, saya itu yang, Merema sekali ya. bener, itu yang saya lihat Tuhan saya tidak pernah, Tuhan kita ini nggak pernah berubah. Dari zaman dulu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena kan banyak sekarang orang berpikir perjanjian lama katanya Tuhan begitu sangat barbar. Galak, bunuh sini, bunuh sana betul. gitu. Lah emang yang mau Mereka dikasihi sampai- ini satu bangsa. Iya, sampai bilangnya katanya Kok kita kita yang baper? percayanya Tuhan perjanjian Yang baru baper. atau iya. Mau ikut yang mana? Bener. Ya. Enggak, mereka juga nggak mikir gitu. Maksudnya pas waktu zamannya Yesus, dia bilang katanya kasih karunia begitu luar biasa. Sebenarnya zamannya Yesus lebih mengerikan. Ya saya ambil contoh, misalnya waktu zamannya Kain dan Habel. Tuhan bilang ke Kain, kalau lu marah, ya, lu bisa berbuat dosa. Tapi Yakobus 4:17 bilang kalau lu tahu lu harus melakukan sesuatu yang baik, lalu lu tidak melakukannya, lu udah dosa. Gimana tuh? Sebenarnya lebih ya. Lebih. Nah, nggak usah. Apalagi Tuhan bilang kalau kamu marah itu kamu membunuh orang. Iya. Kalau Bunuhnya ayatnya nggak usah Betul. langsung. Betul. Yang kita marah. Betul, di perjanjian lama tuh jangan berzina ketika lu melakukan perzinahan. Iya, kamu Waktu lihat Yesus orang- datang, lu lihat orang di sini. Udah dosa, lebih sadis mana coba? benar sih. Tapi kita seringkali tidak memikir seperti itu ya. Kelihatannya lebih kejam ya. Betul, yang dibilang, oh Tuhan suruh bunuh ini, bangsa ini. Ya iyalah, orang yang mau disayang si satu bangsa ini doang kok. Kalau nggak ada model kan, lu bunuh tuh bangsa itu. Gitu. Waktu Tuhan suruh berperang gitu kan bangsa Israel, lu sampai di sana, lu bunuh perempuannya, harus habis. anak-anak semuanya. Jangan baper, jangan sampai, itu detail lagi. Jangan sampai anak lu laki-laki mengawinkan, Iya. anak lu perempuan mengawinkan, itu udah clear. Tapi kan tidak terjadi ya, say. Yang terjadi Sisain, adalah sisain. di ya Sisain. prajuritnya Rajanya Israel kabur. ini ngelihat perempuan di itu langsung disikat, Cantik-cantik, dibawa diambil. pulang. Ini yang bikin kawin campur. Wow. Jadi gereja Bapak nih ya jadi tertarik nih. Apa ya dalam tanda kutip menganjurkan atau soal baca Alkitab sekuat apa ini? Wah, itu fundamental, Ibu. Karena Tuhan kan bilang pengenalan akan Dia. Jadi kan kita harus kenal Tuhan. Menurut kita, kalau kita mau mengenal seseorang, mengenal yang namanya Tuhan, tanpa baca Alkitab, bisa nggak? Relationship. nggak mungkin. Tuhan mau relationship. Tuhan kasih ukuran bapak sama anak, pasangan, sama sahabat. Itu kan relationship semua. Bisa, ya sama lah kayak ya saya hampir berapa menit, hampir setengah jam ini ngobrol sama ibu sama Kesia, saya bisa kenal ibu sama Kesia. Gitu kan, karena ada pribadinya Tuhan itu yang bisa menyatukan kita kan. Dan itu yang kita bikin semangat kan. Ini baru ngobrol nih. Ini belum Benar ngobrol kan? nih. Ini Ini nggak bukan, tahu nih. ini di luar skenario nih. Kita nggak ada kong kali kong di luar Kita sana nggak gitu ada, loh. nggak ada. Gitu. Wah, Tuhan itulah relationship, Bu. Indah banget kan. Alkitab itu. Jadi untuk kita mengenal Tuhan ya dari Alkitab. Alkitab. Indah banget tuh. So that's why we really love the Bible. Kita nyangkal diri dulu untuk jadikan itu habit. Ya kayak tadi saya yang suka narkoba itu. Jadi we really encourage the church, jemaat untuk mereka Alkitab. mencintai Alkitab.
Gitu. Luar biasa nih. Wow. Kelihatan nih ya dari cara ayat demi ayat ini Kuat. ya. Kuat sekali soal baca Alkitab. Amin, amin. Wow, luar biasa, luar biasa. Ya kita ada di ujung daripada pembicaraan kita ini ya. Jadi intinya adalah Baca Alkitab. Nah, ternyata kita ngomongnya kali ini iya, adalah iya. baca Alkitab Betul. intinya. Betul. Wow. itu kuncinya ternyata. Iya. Sama kayak ibu sama Keisha kan, menantu sama Iya. mertua gitu Iya. kan. Jadi sekali lagi kita ada di ujung dari semuanya dan kita akan mendengarkan pesan terakhir dari tamu kita yang luar biasa. Ya, buat teman-teman, saudara-saudari di luar sana, saya mau mengajak kita semua untuk kita bisa mencandu kepada Tuhan. Addicted to God and the Word of God. Amen. Keren sekali. Sekali lagi saya sungguh-sungguh percaya apapun masa lalumu, Ya. apapun yang pernah terjadi di masa lalu, selalu ada jalan keluar. Amin. Tapi sekali lagi belajarlah untuk addicted kepada hal-hal Yes. yang benar. Mungkin kita pernah addicted dengan mungkin pacar, dengan film, dengan banyak hal. Mungkin sekarang bukan narkoba lagi ya. Betul. Tapi cobalah memaksa dirimu. Tadi poin yang buat saya itu keren. Keren banget. Memaksa dirimu. Keren. Menyukai itu. Menyukai hal yang benar. Mungkin seringkali kita memaksa diri kita tanpa sadar menyukai hal-hal yang kurang benar ya. Iya. Tidak baik, mungkin buang-buang waktu nonton, banyak hal yang tidak baik. Iya. Tapi paksalah dirimu untuk menyukai hal-hal yang benar. Amin. Nanti tiba-tiba tuh seperti kayak bola salju yang sudah bergelinding ya, menggelundung, yes. sudah menggelundung dan dia Iya. akan makin lama makin besar dan ternyata akan menjadi sebuah impact yang besar bagi hidup kita. Amin. Jadi sekali lagi, paksalah dirimu. Yes. Paksalah diri. Seperti kamu mengejar pacar, seperti kamu Mengejar mengejar uang. Paksalah dirimu Yes. untuk mengejar yang benar. Sekali lagi, MMA. inilah MMA, mertua menantu, Akur Dom. Jangan lupa untuk stay tune di YouTube kita, channel kita Asia Zara, dan stay tune juga untuk episode-episode yang lain. Amin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap stay tune di MMA, mertua menantu, Akur. Kekuatan cinta dan geloramu bersaut-sautan, serukan lawatan, kelembutanmu yang tak terhentikan dan tak pernah gagal menerobos cintamu, kasihmu, akapemu bawa kami ke pestamu. Oh, nyalanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Beri kami cintamu, mengenal cintamu, hidup dalam gelora hatimu, mengalirkan kasihmu. Oh, kekuatan cinta